Sebelum peradaban menuliskan sejarah, sebelum manusia mengenal kerajaan, bahasa, atau hukum, ada satu sosok yang selalu muncul dalam 3 agama besar dunia, Hawa. Siapakah dia sebenarnya? Ibu pertama manusia, atau sekadar simbol tentang asal-usul dan jatuhnya manusia? Dalam Islam, Kristen, dan Yudaisme, namanya sama, kisahnya serupa, tetapi maknanya berbeda. Setiap agama membentuk sosok Hawa dengan cara yang unik. Ada yang menempatkannya sebagai pendamping setara, ada yang menyebutnya penyebat kejatuhan, dan ada pula yang melihatnya sebagai awal perjalanan manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana 3 agama menafsirkan satu perempuan dan bagaimana perbedaan itu membentuk cara kita memahami dunia. 3 agama Abrahamik: Islam, Kristen, Yudaisme. Ketiganya sepakat bahwa perempuan pertama adalah Hawa, istri Adam dan ibu seluruh umat manusia. Islam. Dalam Islam, Hawa disebut Hawa. Al-Quran tidak menyebutkan namanya secara langsung, tetapi sering menyebut Adam dan pasangannya. Nama Hawa berasal dari kata Ibrani Hafa, yang berarti hidup atau sumber kehidupan. Ada tradisi yang menyebut Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Namun, Al-Quran sendiri tidak menyatakan hal itu dengan eksplisit. Islam memandang Adam dan Hawa sebagai sosok yang setara. Keduanya melakukan kesalahan, keduanya memohon ampun, dan keduanya diampuni. Tidak ada konsep dosa asal dalam Islam. Kristen. Dalam kekristenan, Hawa adalah Eve. Ia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ia menjadi pendamping Adam di Taman Eden. Peristiwa paling terkenal adalah ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Dari sinilah konsep dosa asal muncul. Sebuah ajaran bahwa dosa mereka diwariskan kepada seluruh umat manusia. Di Indonesia, banyak umat Kristen atau Katolik memakai nama Hawa, yang sebenarnya adalah adaptasi dari nama Arab untuk Eve. Yudaisme. Dalam Yudaisme, kisah Hawa tertulis dalam kitab Kejadian. Ia dipandang sama perempuan pertama dan istri Adam. Namun, berbeda dari kekristenan, Yudaisme tidak menekankan dosa asal. Fokusnya adalah tanggung jawab pribadi. Beberapa teks apokrif menyebut sosok Lilith sebagai istri pertama Adam. Ia digambarkan diciptakan setara, tetapi menolak tunduk dan akhirnya pergi. Setelah itu, barulah Hawa diciptakan. Namun, kisah Lilith tidak termasuk ajaran inti Yudaisme. Yang diterima secara luas tetaplah Hawa. Dalam Hinduisme, kisahnya sangat berbeda. Perempuan pertama bukan Hawa, melainkan Shatarupa. Shatarupa disebut sebagai ciptaan Brahma, dewa pencipta. Dialah wanita pertama. Shatarupa menikah dengan Manu, pria pertama. Keturunan mereka disebut manusia, asal kata manusia dalam banyak bahasa India. Kisah mereka tercatat dalam Brahma Purana dan Bhagavata Purana. Berbeda dengan agama Abrahamik, Hinduisme tidak memiliki konsep dosa asal. Tidak ada kisah kejatuhan manusia. Yang ada adalah siklus penciptaan yang terus berulang dalam kosmologi Hindu. Shatarupa bukan tokoh yang membawa beban moral tertentu. Ia adalah bagian dari struktur kosmik yang menggambarkan awal keberadaan umat manusia dalam kerangka yang sangat luas. Buddhisme memberi jawaban yang sepenuhnya berbeda. Agama ini tidak memiliki konsep perempuan pertama. Tidak ada Adam, tidak ada Hawa, tidak ada penciptaan manusia sebagai satu pasangan awal. Ajaran Buddha fokus pada siklus keberadaan, hukum karma, dan pencarian pencerahan. Bagi Buddhisme, kehidupan tidak dimulai dari penciptaan tunggal oleh sosok ilahi. Makhluk hidup berevolusi dari bentuk non-fisik, lalu berkembang menjadi bentuk fisik, dan dari sanalah gender muncul. Karena itu, pertanyaan siapa perempuan pertama tidak relevan dalam Buddhisme. Yang penting bukan asal-usul biologis manusia, melainkan perjalanan batin untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Perbedaan ini memberi gambaran besar. Islam, Kristen, Yudaisme.
Hawa adalah ibu manusia, bagian dari awal penciptaan. Hinduisme, Shatarupa adalah bagian dari kosmologi penciptaan tanpa beban dosa atau moralitas awal. Buddhisme, tidak ada figur perempuan pertama, hanya siklus kehidupan tanpa awal yang pasti. Dari sini terlihat bagaimana setiap agama membentuk cara pandangnya masing-masing tentang asal-usul manusia, peran perempuan, dan hubungan antara manusia dengan dunia. Pada akhirnya, pertanyaan siapa sebenarnya perempuan pertama tidak memiliki satu jawaban yang sama untuk semua orang. Hawa, Shatarupa, atau tidak ada sama sekali. Semuanya bergantung pada keyakinan. Namun dari semuanya, kita belajar satu hal, bahwa manusia selalu berusaha memahami dunia dan diri mereka sendiri melalui kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Dan perempuan pertama, siapapun tokohnya, adalah bagian penting dari cerita besar itu.